Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Sama siapa kesini? Wah, kurang seru. Yang kesini sendiri? Silakan diperhatikan, banyak yang masih sendiri. Istrinya nggak ikut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah datang jauh-jauh. Ada yang dari Medan, ada yang dari Jambi. Saya dapat japri beberapa orang, ada yang dari Jambi, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Bandung. Saya maksudnya. Ada yang dari Palembang. Ini luar biasa ya. Subhanallah, ini salah satu di antara bukti kebesaran Allah. Karena yang menggerakkan kita untuk bisa bareng di sini dari berbagai macam tempat, dari jarak yang macam-macam, ada yang jauh banget, ada yang di sebelah masjid. Itu yang ngegerakin kita itu siapa? Allah SWT. Kalau bukan Allah menggerakkan hati kita, nggak bakalan kita bisa sampai di sini. Walaupun rumah kita di sebelah masjid, kalau Allah nggak ngegerakin hatinya, malah dia termasuk orang yang asing ke masjid. Dan banyak tuh cerita orang rumah di sebelah masjid, sekali-kalinya ke masjid, tanyanya toilet di mana coba. Padahal rumahnya di sebelah masjid, tapi toilet masjid nggak tahu di mana, tempat wudhu di mana nggak ngerti, karena saking jarangnya ke masjid. Udah gitu masuk ke masjid itu kayak orang yang asing, ngelihat orang semuanya malaikat, dia sendiri yang setan misalnya. Wah, ini malaikat semua gitu. Sebaliknya, orang di dalam masjid kadang-kadang karena baru-baru hijrah nih, lagi semangat-semangatnya, keluar masjid semua orang dilihat setan, dia sendiri yang malaikat gitu kan ya. Nggak boleh kayak gitu. Bisa jadi orang yang di luar masjid itu lebih malaikat daripada kita yang baru belajar. Dia mungkin sholatnya di masjid yang lain, atau ada kesolehan dia yang kita nggak ngerti. Yang jelas kita jadi ngumpul di sini hari ini dari tempat yang berbeda-beda, ini sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan hati berapa orang nih? Banyakan ceweknya. Udah segitu aja, nggak usah ditambah. Banyakan ceweknya. Ceweknya kurang lebih sekitar 10.000 nih. Cowok-cowoknya sekitar 5.000. 1:2. Tapi di sini banyak yang masih sendiri, di sini udah buket gitu ya. Udah dibuk. Kenapa saya jadi ngelamun ya? Nah, kurang lebih 5.000 anak muda, alhamdulillah teman-teman semuanya nih berkumpul hari ini dari tempat yang berbeda-beda karena hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata buat Allah itu mudah banget menggerakkan hati sekian ribu anak muda sekaligus untuk berkumpul di satu tempat dengan jarak yang macam-macam, dengan kesulitan di jalan yang berbeda-beda. Itu mudah banget buat Allah. Kalau ribuan orang Allah gerakan hatinya dan itu mudah, apalagi cuma satu orang ya.
untuk datang ke rumah itu lebih mudah lagi. Jadi jangan berputus asa. Toh ribuan orang bisa Allah gerakan sekaligus, apalagi cuman satu orang. Ribuan orang bisa Allah taklukkan hatinya, apalagi menaklukkan hati calon mertua yang berkumis tebal ya. Itu mah mudah banget buat Allah. Tinggal kita minta, ya Allah, kumisnya sih tebal tapi hatinya baik gitu kan. Ternyata husnuzon kita jadi kenyataan, hatinya baik. Pas kita datang dia udah bersih-bersih, udah gak tebal. Gak penting sih ini pembahasannya. Nah teman-teman, ini jadi bukti nih bahwa Allah tuh kalau mau menggerakkan seseorang itu mudah banget buat Allah. Menggerakkan hati dosen pembimbing kita ketika lagi ngerjain skripsi gitu kan, itu mudah banget. Datang bismillah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa siapa? Nabi Musa pas menghadapi siapa? Wah, ngeri juga ya. Doa untuk Firaun dipakai nih. Mau ketemu dosen. Wahlul 'uqdatan min lisani, dan lancarkanlah ucapan lisan saya sehingga beliau faham apa yang saya ucapin. Nggak usah kita yang insya Allah lisannya normal. Nabi Musa yang lisannya ada sedikit sakit, saya nggak bilang cacat ya, ada sakitnya karena waktu kecil kan Nabi Musa pernah makan arang. Tahu arang ya? Ceritanya waktu Nabi Musa bayi, Nabi Musa tuh lagi digendong sama istrinya Firaun, dan Nabi Musa kayak ngeklik gitu sama istrinya Firaun, ketawa-ketawa gitu. Terus tiba-tiba Firaun masuk ke kamar. Istri Firaun penasaran, selama ini Firaun gak pernah gendong bayi angkat mereka. Akhirnya istri Firaun bilang, Fir, lo coba gendong. Kan panggilannya Fir ya. Kalau Aun susah manggilnya. Fir, lo kan gak pernah gendong anak kita, lucu loh, coba lo gendong sekali aja. Males ah gua gitu. Ini Mesirnya jadi Indonesia banget lah. Enggak, gua males sama anak itu, ntar lagi juga gua bunuh gitu. Jangan, ini anak luar biasa, coba kamu gendong, pasti kamu akan ngerasakan kehangatan, jadi dekat sama dia. Coba deh sekali. Dipaksa-paksa sama Asia, akhirnya digendong juga sama Firaun. Baru digendong, yang tadi wajah Musa ketawa-ketawa, tiba-tiba jadi cemberut. Coba lihat Musa. Musa bayi loh ya, masih umur kurang dari setahun. Anak kecil, bayi udah kenal ini musuh saya nih. Jadi kalau kita mau tahu kita nih soleh apa enggak, coba gendong anak kecil. Kalau pas kita gendong dia tiba-tiba nangis, ini bahaya nih, harus banyak istighfar. Terutama anak mantan. Itu pasti nangis tuh. Ada pesan sponsor gitu kan, pasti nangis setelah dia. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya anak, tiba-tiba ada cowok gendong anak teman-teman terus nangis, tuh kayaknya ada indikasi M titik lah, mantan. Kenapa anak saya nangis di tangan kamu? Kamu mantan istri saya ya? Mantannya istri maksudnya. Enggak salah. Nah, Firaun gendong nih Musa, jadi berubah ekspresi, yang tadi senang tiba-tiba jadi marah. Kata Firaun, Asia nih kenapa nih anak kok jadi ngelihat saya kayak benci banget gitu. Kata Asia, oh mungkin belum kenal, coba kamu dekap lebih rapat lagi biar dia hangat. Didekap sama Firaun, pas sudah dekat Musa narik jenggotnya Firaun sekuat tenaga sampai merontok beberapa jenggotnya Firaun. Coba bayangin, kecabut loh jenggotnya Firaun dan berdarah. Itu kekuatan Musa alaihissalam. Menurut saya nih, Nabi paling tangguh itu Nabi Musa secara fisik. Kalau dibilang dengan bahasa kekinian tuh, Musa itu paling keren, paling cocok jadi kayak
juara MMA gitu. Nabi paling tangguh lah menurut saya, keren banget. Juara MMA nggak ada apa-apanya dibandingkan Musa atau yang ultimate fight gitu kan. Nah, ketika udah kecabut jenggotnya Firaun terus berdarah, dilemparlah Musa oleh Firaun karena Firaun kaget. Kok anak bayi kayak kesetanan gitu bisa nyambut jenggot orang dewasa dan berdarah loh, dan kuat banget kan berarti. Dan jenggot Firaun itu zaman ala-ala Firaun kuno gitu, zaman Mesir kuno kan jenggotnya modelnya dibentuk terus panjang. Dicabut sama Musa, dilempar. Terus Firaun murka, kata Firaun, pokoknya ini jelas nih tanda-tanda bahwa dialah yang ada di dalam mimpi saya. Emang dia benci sama saya dari awal juga, dari sejak dia datang ke istana ini emang gak suka sama saya, kata Firaun. Jadi curhat gitu kan Firaun. Kata Asia, duh kasihan anak bayi kalau dilempar gitu. Asia nangis-nangis meluk Musa gitu. Kata Firaun, besok saya akan panggil semua penduduk Mesir dan akan saya pertontonkan mereka gimana saya menyembelih bayi dari Bani Israel. Dan ini keputusannya udah final, udah gak bisa diganggu gugat. Akhirnya malam itu Asia gak tidur, berdoa aja nih gimana cara menyelamatkan bayi Musa. Allah memberi ilham kepada Asia, sehingga paginya Asia ketemu sama Firaun, bilang gini, Fir, saya ada ide nih. Ide apa? Kita mau bikin bisnis apa? Bisnis online gimana? Jadi nggak fokus. Saya ada ide nih. Menurut saya bayi Musa ini nggak salah. Dia masih anak-anak, nggak ngerti kalau kamu itu jenggotnya itu jenggot, dikirain itu mainan, squishy atau apalah gitu. Dia nggak ngerti kan.